Dalam kitab Lisanul Arab dikatakan bahwa futur itu artinya diam setelah giat dan lemah setelah semangat. Kondisi seperti ini tuh relate sama diri kita. Yang namanya iman juga demikian. Kadang yasid, kadang wayangkus, kadang turun, kadang semangat, kadang juga males. Maka belajar tentang futur ini penting karena tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita sehingga kita mempersiapkannya, terutama persiapan-persiapan ketika kita males, tidak semangat, kemudian stuck atau diam. Catatan sejarah, ini sejarahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah meratap ketika dalam keadaan terserang penyakit. Beliau menangis, kemudian bilang, sesungguhnya aku nangis ini bukan karena sakitnya saja, tetapi ternyata aku nangis karena diriku diserang penyakit yang namanya penyakit futur, penyakit males. Udah kena penyakit karena saya sakit ya faktornya, kemudian dia futur, dia lagi males. Dan tidak diserang penyakit ketika dia sedang giat. Jadi pengandaian dalam hal ini adalah ketika sudah kena masalah ditambah lagi kurangnya semangat atau giroh. Kenapa nggak muncul masalah ini ketika saya dalam keadaan kuat? Nah, ini sebenarnya cuma pengandaian saja, yang artinya porsi ibadah jadi berkurang, apalagi di saat-saat yang mungkin kondisi kita tidak baik. Dengan demikian kita jadi tahu nih, kalau misalnya kita dalam kondisi sehat, diberikan waktu yang lapang, di dalam kondisi hati yang luas begitu, ya memang seharusnya kita harus isi-isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Kenapa? Yang ngelingi atau keingat kalau misalnya pas waktu kayak gini tuh, terus kemudian udah ndak ada sehat, ndak ada kesempatan untuk giat beramal solih, kena penyakit, dalam kondisi sakit. Wah, ini dia. Maka meminimalkan ini adalah salah satu upaya-upaya yang baik. Nah, efek sampingnya apa sih orang yang kemudian kena penyakit futur ini? Orang yang kena penyakit futur, efek sampingnya dia akan paling ringan, efek sampingnya dia akan jadi malas, kemudian acuh tak acuh, istilahnya, nggak mau tahu, masa bodoh. Dalam kondisi seperti ini efek minimalnya ya, jadi acuh tak acuh, terus kemudian nyantai, dimana ya nggak ada sikap yang sigap begitu loh, kayak nggak ada tangguh-tangguhnya, nggak ada tough-nya. Nah, ini adalah efek minimumnya. Nanti di fase-fase yang mungkin kita jauh lebih buruk ya, kondisinya nggak baik, atau mungkin dalam kondisi kesempatan yang sempit, nah ini bisa jadi lebih parah lagi, penyakit ini bisa berkembang dan kronis, bahkan menyebabkan seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Karena penyakit futur ini, dia yang akan memperburuk keadaan iman yang ada di dalam hati kita. Na'udzubillah. Maka itu belajar sadar sebelum kemudian tiba-tiba kita menyesal karena kondisi itu sudah tidak seideal yang kita bayangkan.